Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas cukup banyak soal tentang perhitungan pH larutan asam dan basa. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung saya mulai ya. Ada 10 soal yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tetapan ionisasi suatu asam adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Hitunglah persentase asam tersebut mengion dalam larutan yang konsentrasinya ada 3 nih ya. Oke, di atas-atas ini saya sediakan rumus yang bisa dipakai untuk menjawab soal-soal yang tersedia ya. Jadi kalau lupa boleh lihat ke atas. Oke. Nah ini tetapan ionisasi suatu asam itu adalah Ka. 1 kali 10 pangkat minus 5. Persentase itu yang ditanya adalah alfa. Ya. Lalu ini kan molaritas ya, konsentrasinya ya. Molaritas asam. Ada semua nih ya. Jadi yang ditanya si alfanya. Nah bagaimana hubungan antara alfa Ka dengan M? Kita bisa pakai ini. Kalau dikasih tahu harga Ka, dikasih tahu alfa atau ditanyakan alfa, udah pasti yang ditanyakan adalah tentang asam yang lemah. Ya, begitu juga nanti basa. Kalau dikasih tahu Kb dan alfanya berarti mainannya nanti di basa lemah. Kalau yang kuat-kuat nggak dikasih tahu nilai-nilai itu ya. Oke, kita coba yang A yang 0,1 M. Rumusnya kan alfa sama dengan akar Ka per M. MA ya. Tinggal masukkan Ka-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 5. M-nya 0,1 untuk yang A. Oke, ini sama dengan akar 10 pangkat minus 4. Sama dengan 10 pangkat minus 2 atau 0,01. Kalau dijadikan ke persen ya, berarti tinggal kali 100 ya. Berarti ini dapat jadi 1%. Jadi yang mengion adalah 1% ya, dengan konsentrasi 0,1 M ini. Nah dengan cara yang sama kita bisa hitung juga. Saya langsung aja ya. Ka-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 5. Molaritas yang B adalah 0,01 10 pangkat minus 2 ya. Ini jadi akar ya, naik ke atas ya, minus 2 nya ya. Jadi 10 pangkat minus 3. Oke, ini dapat 0,0316. Kalau kita jadikan ke persentase, ini kali 100 saja ya, ini kali 100%. Kali 100%. Jadi ini 3,16% yang mengion. Lalu satu lagi, caranya juga sama, tinggal masukkan angkanya saja. Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Tapi sekarang konsentrasinya 10 pangkat minus 3 ya, 0,01. Ini kalau kita naikkan, ini sama aja dengan akar 10 pangkat minus 2. Berarti 10 pangkat min 1 atau 0,1. Ya, kalau mau dipersenkan tinggal dikali 100%. Berarti ini 10%. Oke, jadi di sini bisa kelihatan. Jadi kalau konsentrasinya itu berbanding terbalik dengan si ini ya, alfanya. Jadi kalau molaritasnya makin kecil ya, nilai alfanya justru makin gede kan persentasenya ya. Persentase yang mengion berbanding terbalik ya. Oke, ABC-nya beres. Lanjut soal nomor 2. Ada basa LOH dan MOH. Ada tetapan ionisasi Kb-nya dikasih tahu 2 kali 10 pangkat minus 5 dan 1 kali 10 pangkat minus 5. Basa mana yang lebih kuat? Oke, jadi Kb ini adalah tetapan ionisasi ya, yang menggambarkan kekuatan dari basa itu. Jadi kalau Kb-nya besar, maka
sifat basa juga makin kuat, makin besar. Udah, jadi kan kelihatan yang lebih besar adalah si LOH. Jadi LOH itu lebih basa daripada si MOH. Tinggal lihat dari nilai KB-nya saja ya. Lanjut nomor 3. Ada larutan basa LOH 0,1 molar konsentrasinya, mengion 2%. Berapa nilai tetapan ionisasi KB basa tersebut? Ingat kalau ada alfa ada KB menandakan dia basa yang lemah. Oke, jadi kalau kita breakdown ini kan alfa ya. 2% itu kan artinya 2/100 atau 0,02. Ada molaritasnya 0,1. Yang ditanya adalah KB. Oke, tinggal hubungannya ya pakai rumus yang ini ya. Jadi alfa sama dengan akar KB per M, MB, akar, nah alfanya itu kan 0,02. 0,02 itu kan bisa kita buat 2/100 ya. Atau 2 kali 10 pangkat minus 2 juga boleh. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan KB yang dicari, molaritasnya 0,1. Kan untuk menghilangkan akar kita kuadratkan di kedua sisi. Oke, jadi 4 kali 10 pangkat minus 4, akarnya lepas ya, di KB per 0,1. Tinggal kali silang, maka KB-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, tinggal masuk rumus saja ya. Tinggal paham saja rumus mana yang cocok berdasarkan data yang disediakan. Lanjut lagi 4, 5, 6, 7. Kita ke soal nomor 4. Hitunglah pH dari larutan HCl 0,02 M, H2SO4 0,002 M. HCl dengan H2SO4 adalah asam yang kuat. Jadi konsentrasi H plusnya dipengaruhi oleh yang namanya valensinya. Ya, valensi itu jumlah H plusnya. HCl kalau kita ionkan kan H plus tambah Cl min. Jadi ini satu buah ya berarti valensi 1. Berbeda dengan H2SO4 yang kalau kita ionkan jadi 2H plus tambah SO4 2 min. Terlihat di sini H plusnya ada 2, maka H2SO4 bervalensi 2. Paham ya untuk mengecek valensinya? Kita ke A. Jadi sesuai dengan ini, rumus ini ya. Konsentrasi H plus dari si HCl ya sama dengan konsentrasi HCl-nya karena valensi sama. Valensi 1 ya. 0,02 M. Atau 2 kali 10 pangkat minus 2 M. pH-nya ya min log kan. pH min log konsentrasi H plus. Min log 2 kali 10 pangkat minus 2 berarti sama dengan 2 min log 2. Ya nanti kalau mau dicari angkanya, angka realnya boleh pakai kalkulator ya. Saya nggak cari, saya sampai logaritmanya ada ya di akhir-akhirnya. B. Konsentrasi H plus. Nah, ini kan konsentrasi H plusnya 2 kali kan. Dari si H2SO4 nya. Berarti 0,002 dikali 2. 0,004 M. Atau 4 kali 10 pangkat minus 3 M. Itulah konsentrasi H plusnya. Berarti kan pH-nya min log ya. Min log dari 4 kali 10 pangkat minus 3 ya berarti sama dengan 3 min log 4. Nomor 4-nya juga beres ya. Nomor 5, tentukan pH masing-masing larutan berikut. HCOOH dengan CH3COH. HCOOH-nya 0,1 M, Ka-nya ada. CH3COH-nya 0,05 M tapi dikasih tahu alfa.
Ingat terus ya, kalau ada Ka, ada alfa, itu menandakan itu adalah untuk yang lemah. Di dalam hal ini, soal nomor 5 adalah untuk asam lemah. Hati-hati. Nah, beda rumus nih yang A dan B. Untuk A, konsentrasi H plusnya, karena diketahui Ka dengan M, kita tinggal masukkan rumus ini kan. Akar Ka kali Ma. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Molaritasnya 0,1 M. Udah, saya tinggal hitung kalkulator ini ya. Ya dapatnya di sini 4,24 kali 10 pangkat minus 3 M. Itulah konsentrasi H plusnya. pH-nya tinggal min log kan dia. Min log 4,24 kali 10 pangkat minus 3. 3-nya turun, min log 4,24. Oke, sekali lagi bisa dihitung kalkulator ya kalau mau angka exactnya ya. Angka tepatnya. Yang B, dia ada alfa, berarti kita pakai yang ini. Konsentrasi H plus sama dengan molaritasnya, molaritas asamnya dikali dengan alfanya. Molaritasnya 0,05, alfanya 0,08. Berarti ini 40 kali 10 pangkat minus 4 atau 4 kali 10 pangkat minus 3 nih ya. Maka pH min log. Berarti 3 min log 4. Lah, mirip dengan 4B ya hasilnya ya. Oke, jadi bedakan ya kapan kita pakai rumus yang pakai akar itu, kapan kita pakai valensi, kapan kita pakai yang alfa-alfa itu harus dipahami dia lemah atau kuat ya. Oke, kita ke nomor 6, ada asam HX 0,1 M punya pH sama dengan HCl 0,001 M. Berapa sih nilai Ka dari asam HX tersebut? Di sini ada keyword penting ya. pH sama. Kalau pH sama, maka sudah pasti konsentrasi H plus sama. Nah, ini dasarnya kita nanti. Jadi, konsentrasi H plus CHX sama dengan konsentrasi H plus CHCl. Nah, masalahnya mencari konsentrasi H plus HX dengan HCl berbeda karena HX-nya asam lemah, HCl-nya asam kuat. Yang ditanyakan Ka ya. Asam lemah pakai Ka yang ini. Berarti ini akar Ka kali Ma. Tapi kalau yang HCl kan dia asam kuat berarti, dan valensi 1 kan. Molaritasnya dikali valensi. Valensi 1 aman. Oke, Ka yang dicari, molaritas si asam lemahnya 0,1. HCl-nya 0,001 atau 10 pangkat minus 3 ya. Kali valensi 1, biarkan saja ya. Kuadratkan kedua sisi supaya akarnya hilang. Jadi Ka kali 0,1 sama dengan 10 pangkat minus 6. Berarti Ka 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1. Dapatlah Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Ka dari si asam HX tadi. Oke, sesuaikan saja kebutuhan ini ya, kebutuhan apa? Kebutuhan rumus berdasarkan data yang ada. Lalu nomor 7, tentukan pH dari asam fosfat. Ya, 0,1 M, dia punya Ka-nya itu 3 karena kan H3PO4 ya. Polivalen ya. Jadi dia punya 3 kali penguraian gitulah, hilangin satu-satu H plusnya. Ka1, Ka2, Ka3-nya ada semua. Nah, untuk yang polivalen seperti ini, banyak valensinya, kita cukup saja pakai konsentrasi H plus itu akar dari Ka1 kali M-nya.
Kenapa cuma pakai Ka1? Karena kalau kita perhatikan, nilai Ka1 itulah yang paling kuat kan, paling besar. Ini kan minus 3. Bayangkan dengan Ka2 minus 8. Selisih 10 pangkat minus 5. Angka yang besar selisihnya ya. Apalagi dengan Ka3. Selisih 10 pangkat minus berapa nih? Minus 10. Jadi cukup pakai biasa rumusnya, tapi pakai Ka yang paling dominan. Ka1-nya paling gede. Akar Ka1-nya 7,1 kali 10 pangkat minus 3. Molaritasnya 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1 ya. Oke, ini saya dapat 2,66 sekian ya. Jadi saya tulis pembulatan 2,7 lah. Kali 10 pangkat minus 2. Berarti pH-nya min log ya. Langsung aja ya, 2 min log 2,7. 2,66 sekian ya. Oke. Slide terakhir, 3 soal lagi, 8, 9, 10. Kita ke soal nomor 8. Hitung atau tentukan pH dari KOH 0,02 M, CaOH 2 0,005 M. Paham dulu, KOH basa kuat, CaOH 2 basa kuat. Berarti kita nanti mainannya di sini nih. Dia akan melibatkan yang namanya valensi. KOH, K plus tambah OH min. Valensi 1 karena OH minnya 1. Yang lepas ya. CaOH 2, Ca2 plus tambah 2 OH min. Maka ini bervalensi 2 karena OH min yang keluar 2. Kita ke A dulu. Untuk KOH ya. Berarti konsentrasi OH minnya sama dengan konsentrasi KOH-nya ya. 0,02 M. Atau 2 kali 10 pangkat minus 2 M. Nah, kita nggak bisa langsung ke pH. Jadi kalau pOH kita step by step ya. Kalau dikasih tahu OH min kita ke pOH dulu. Caranya sama kayak pH sebenarnya ya. pOH adalah minus logaritma dari OH minnya. Min log, 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini sama dengan 2 min log 2 ya. Tapi kan yang ditanya bukan pOH tapi pH-nya. Ini ya, pakai ini. pH tambah pOH kan 14. Berarti pH sama dengan 14 min pOH. Jadi ini adalah 14 min, buka kurung ya, 2 min log 2. 12 plus log 2. Itulah untuk yang A. Nah, hati-hati yang B. Oh, tadi udah kita hitung ya valensinya ya. Jadi konsentrasi OH minnya 2 kali dari konsentrasi CaOH 2-nya. Karena bervalensi 2. 2 kali 0,005 berarti ini 0,01 ya. Atau 10 pangkat minus 2M nih. Berarti pOH-nya min log lagi. Min log dari 10 pangkat minus 2 atau 1 kali 10 pangkat minus 2 ya 2. Lagi pH itu berarti 14 kurang pOH. 14 kurang 2. 12 lah pH-nya. Oke. Bisa ya? 9. Sebanyak 3,7 gram CaOH 2. Nah, ini mirip kayak tadi ya, basa kuat valensi 2, hati-hati valensi 2. Dilarutkan dalam 5 liter air. Tentukan pH larutan tersebut. Ada AR-AR-nya ya. Nah, sebelum kita sampai ke pH, berarti kita harus tahu dulu molaritas dari CaOH 2-nya. Kita nggak ada dikasih tahu molaritasnya. Bisa pakai ini, saya sediain. Mau pakai kedua ini boleh. Sama ya. Molaritas kan menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Atau kalau mol itu kan dibongkar jadi massa per mr ya. Kalian sering ingatnya gram per mr. Dikali 1000 per mililiter larutannya. Bebas, angkanya nanti pasti akan sama. Oh, kita ada data yang kurang, mr ya. Misalnya saya pakai rumus yang kedua nih.
M sama dengan massa zat terlarutnya kan 3,7 gram. MR-nya Ca itu 40. O itu 16, H itu 1. Berarti 17. 17 kali 2. 34 ya. Kalau ditotalin berarti 74. Inilah MR dari si CaOH2. 74 dikali 1000 dibagi 5 liter itu kan 5000 ya mili. Oke. Ini 3,7 dengan 7,4 berarti 0,05 ya. 0,05 kali 1/5 itu 0,2. Berarti 0,01 ini. Atau 10 pangkat minus 2 M. Itulah molaritas atau konsentrasi dari si CaOH2. Nah, harus hati-hati lagi dengan valensinya tadi. Itu masih CaOH2. Berarti OH-nya berapa? OH-nya kan 2 kali lipatnya karena valensi 2. 2 kali 0,01. Ya, 2 kali dari 0,01. Kita dapatkan 0,02 atau 2 kali 10 pangkat minus 2M lah konsentrasi dari OH-nya. Dapat OH-, dapat POH. Min lognya saja. 2 min log 2 kan. Dapat POH ya pasti dapat pH. 14 dikurang kan. 14 dikurang 2 min log 2. Jadi 12 plus log 2. Oke, agak ribet ya karena memang dari molaritas dan valensinya berbeda. Nggak valensi 1 maksudnya. Oke, jadi harus jeli ya. Terakhir nomor 10, berapa gram NaOH diperlukan untuk membuat ya 10 liter larutan dengan pH 12. Berapa gram? Oke, ini NaOH tapi yang dikasih tahu pH. pH sama dengan 12. pH ini kan untuk asam. NaOH kan basah. Berarti ubah dulu ke POH. Kalau pH-nya 12 berarti POH 14 kurang dia kan? 2. Kalau POH 2 maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 2. Sifat logaritma ya. Nah karena NaOH valensi 1 jadi OH- ada 1 yang bisa dilepas. Maka konsentrasi si NaOH sama dengan konsentrasi si OH-. Sama-sama 10 pangkat minus 2, 0,01. Nah, kalau molaritas NaOH sudah dapat, kan ini cari massa. Balik lagi ke rumus ini. Molaritas, massa dalam gram, bagi MR, 1000 per mililiter larutan. M-nya udah ada 0,01. Massa yang dicari, oh kita belum dapat MR nih. Na23, O16, H1. Berarti ini 40 ya, pas. Oke, jadi ini dibagi 40 dikali 1000. 10 liter nih ya, berarti 10.000 mili. Kalau kita buang nih 3, buang nih 3, berarti tinggal kali silang aja ya. Massa 0,01 kali 40, ini sisa 10 ya. Berarti 400 kali 0,01, berarti 4 gram. Berarti 4 gram lah NaOH yang diperlukan untuk membuat 10.000 liter larutan dengan pH sama dengan 12. Oke, selesai ya perhitungan pH larutan asam basah, asam kuat basah kuat, asam lemah basah lemah. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti ya. Bisa bermanfaat, berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan atau perhitungan misalnya ya. Oh ya, jangan lupa juga cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.